Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Desti Pratiwi dan saya adalah penyuluh narkoba ahli muda dari Badan Narkotika Nasional Kota Tangerang. Bapak dan Ibu, dari tadi kita mendengar tentang sosialisasi Senam Indonesia Bersatu Bersih Narkoba. Nah, bagaimana kita bisa mensosialisasikan senam-senam tadi kalau kita tidak punya pemahaman mengenai apa sih itu narkoba? Makanya kami dari Badan Narkotika Nasional Kota Tangerang hadir untuk memberi sedikit pemahaman kepada Bapak dan Ibu sekalian tentang apa sih itu narkoba dan bagaimana sih cara pencegahannya, terutama di lingkungan sekolah Bapak Ibu masing-masing. Saya akan memaparkan tentang kondisi penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Kondisi penyalahgunaan di Indonesia sekitar 2,40% atau setara dengan 4,5 juta jiwa merupakan orang-orang yang pernah terpapar atau pernah menggunakan narkoba. Dalam setahun pakai ada 1,80% atau setara dengan 3,4 juta jiwa penyalahguna narkoba. Kemudian ada 5 provinsi Bapak Ibu sekalian yang sangat tinggi paparannya terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, yaitu ada Sumatera Utara, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Sulawesi Tengah. Nah, Bapak Ibu pasti akan merasa, oh nggak apa-apa, aman nih, Banten nggak ada. Tapi perlu diingat Bapak dan Ibu sekalian, Provinsi Banten, terutama Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang, merupakan daerah yang berbatasan langsung dengan DKI Jakarta. Jadi bukan tidak mungkin 3,3% dari populasi orang-orang yang menyalahgunakan narkoba di daerah DKI Jakarta juga mempengaruhi orang-orang yang tinggal di wilayah Provinsi Banten, terutama Kota dan Kabupaten Tangerang. Kemudian berdasarkan data yang dimiliki oleh BNN, laki-laki lebih cenderung terpapar narkoba dibanding dengan perempuan, dan penduduk perkotaan lebih tinggi daripada masyarakat yang tinggal di wilayah pedesaan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada 3 jenis narkoba yang paling sering disalahgunakan, yaitu adalah ganja, sabu, dan ekstasi. Nah, kemudian BNN juga punya datanya nih Bu. Kan pasti penasaran Bapak dan Ibu, kira-kira di usia berapa sih orang-orang itu menyalahgunakan narkoba? Memang berdasarkan hasil penelitian, ada usia pertama kali menggunakan narkoba itu berkisar dimulai pada umur 17 tahun sampai dengan 35 tahun atau 65 tahun. Tapi sebenarnya Bapak dan Ibu sekalian, data yang ada di BNN Kota itu sebenarnya pada usia, kami pernah menemukan siswa kelas 2 SMP sudah menyalahgunakan narkoba, dan anak tersebut sudah menyalahgunakan narkoba selama beberapa tahun dan dimulai pada saat kelas 6 SD. Jadi sosialisasi seperti ini sangat sangat bermanfaat karena Bapak dan Ibu guru langsunglah yang akan bertemu dengan para siswa, terutama memang yang berada di pendidikan dasar dan menengah. Baik, sampai saat ini saya lanjutkan dulu. Berdasarkan kegiatan utama, orang yang bekerja itu terdapat sekitar 3,5%, sekolah, aktivitasnya sekolah 1,5%, mengurus rumah tangga 0,40%, dan pengangguran itu 2,6%. Nah, di sini Bapak Ibu ada angka 1,5% pelajar yang sudah menyalahgunakan narkoba. Berdasarkan tingkat pendidikan, SD ke bawah itu ada sekitar 1,1%, SMP 2%, dan SMA ke atas itu 2,10%. Nah, bisa kita bayangkan Bapak Ibu, kalau SD saja sudah bisa pakai narkoba, bagaimana ke depannya? Maka BNN sangat berharap bisa bekerja sama dengan Bapak Ibu sekalian untuk memutus mata rantai ini Bapak Ibu. Untuk memutus 1,1% ini supaya tidak terus bertambah seperti itu. Nah, ini tingkat pendidikan pelajar memang yang paling tinggi Bapak Ibu itu berada di SMA atau MA atau sederajat. Tapi bukan berarti di tingkat SD ataupun SMP tidak
terkena. Jadi ini memang data SD di sini 0%, tapi sebenarnya di lapangan kami pernah menemukan siswa SD sudah menyalahgunakan narkoba. Memang kalau untuk PAUD kami belum pernah menemukan ya Bapak Ibu. Tapi untuk pendidikan dasar kami sudah pernah menemukan anak-anak yang menyalahgunakan narkoba, dan saat itu jenis yang digunakan adalah jenis narkoba ganja. Nanti di belakang saya akan menyampaikan materi tentang apa aja sih jenis-jenisnya dan apa saja bahayanya. Nah, narkoba itu tidak berdiri sendiri, Bapak Ibu. Biasanya kalau sudah ada kejahatan narkoba di lingkungan kita, itu biasanya akan ada tindak kriminal lainnya. Salah satunya adalah pencurian, kemudian menjadi perampokan, karena orang-orang yang menyalahgunakan narkoba itu sangat membutuhkan uang. Jadi biasanya kalau di situ sudah ada penyalahgunaan narkoba, dapat dipastikan wilayah tersebut tidak aman. Pasti sudah akan ada pencurian, perampokan, seperti itu. Dan lokasi mana aja sih yang sebenarnya rawan, Bapak Ibu? Lokasi yang paling rawan itu adalah warung kopi atau gang atau lorong yang berada di wilayah tempat tinggal kita. Tapi untuk di lingkungan sekolah, Bapak Ibu, kadang-kadang ada warung-warung di depan sekolah yang dijadikan tempat nongkrong anak-anak didik kita. Nah, itu juga menjadi pusat perhatian kita. Kita harus memperhatikan bahwa di daerah tersebut menjadi lokasi yang rawan untuk transaksi narkoba. Nah, ini silahkan dibaca saja Bapak Ibu. Kalau selama ini kan kita dengar narkoba itu hanya beberapa jenis, tapi ternyata narkoba itu bandar dan pengedar, terutama produsen, selalu mencari celah dan selalu mencari cara Bapak Ibu. Dan di Indonesia sudah masuk 77 Bapak Ibu. Jadi kalau kita masih hanya mendengar hanya sabu, ekstasi, kemudian ganja, ternyata sebenarnya itu sudah ada sekitar 77 narkoba jenis baru. Cuma memang yang diatur dalam Permenkes baru 72. Kami masih menunggu 5 lagi untuk disahkan masuk ke dalam Permenkes, seperti itu. Nanti slide-nya sudah saya berikan ke panitia, mudah-mudahan nanti bisa di-share kepada Bapak Ibu sekalian untuk dibaca-baca. Nah, ancaman narkoba ini tidak hanya yang terlihat Bapak Ibu, tapi juga yang tidak terlihat, karena sekarang pemasaran narkoba itu tidak, kalau dulu kan kita transaksinya langsung, atau misalkan ditaruh di satu tempat, kemudian nanti diambil pembeliannya secara langsung. Sekarang narkoba itu diperjualbelikannya tidak lagi, tidak hanya secara langsung, tetapi juga melalui teknologi. Dia menggunakan deep web market, kemudian dia menggunakan transaksinya dengan cryptocurrency, seperti itu. Tidak lagi menggunakan uang tunai. Kalau dulu kan kita sering nemu, oh dia transaksinya langsung nih, ketangkep polisi, ketangkep tangan. Tapi sekarang mereka mencari celah, mencari cara Bapak Ibu. Jadi sekarang peredarannya lebih serem lagi. Nah, salah satu yang bisa Bapak Ibu lakukan untuk mencegahnya adalah kalau misalkan di rumah ada anak-anak kita menerima paket, Bapak dan Ibu bisa memastikan siapa yang mengirimkan paket tersebut dan apa sih isi dari paket yang diterima oleh keluarga kita. Itu adalah salah satu cara pencegahan yang paling mudah yang Bapak dan Ibu bisa lakukan untuk di lingkungan rumah. Jadi kalau misalkan keluarga kita ada yang mengirimkan paket ke rumah, nggak perlu dibuka Bapak Ibu, tapi tinggal dilihat aja siapa pengirimnya, kemudian apa isi di dalamnya. Kan biasanya sudah ada deskripsinya, apakah dokumen, apakah baju gitu kan, dan nama online shopnya itu sudah tertera. Untuk mencegahnya, kalau misalkan paket itu kira-kira mencurigakan, Bapak dan Ibu bisa bertanya kepada keluarga, siapa, dari mana paket ini berasal, seperti itu. Karena sekarang memang penjualan narkotika tidak hanya secara langsung, tetapi juga menggunakan metode-metode yang baru. Bahwa pada tahun 2017, 2018, dan 2019 memang mengalami penurunan angka kriminalitas dari 382 menjadi 376, kemudian menjadi 325. Tapi Bapak Ibu, ini kan hanya yang terdata. Kadang-kadang ada tindak kejahatan yang memang tidak terungkap, seperti itu. Karakteristik wilayah Kota Tangerang. Kasus kejahatan narkoba di Kota Tangerang sangat tinggi Bapak Ibu, bisa dilihat dari data sebelumnya yang diberikan oleh Polres Metro Tangerang Kota.
Kemudian adanya produksi narkoba. Kita pernah dengar beberapa kali di wilayah Kota Tangerang sering ada penangkapan bandar dan produsen narkoba. Kemudian barang bukti narkoba juga tinggi ditemukannya. Kemudian ini Bapak Ibu yang paling penting entry point. Entry point ini adalah titik masuk Bapak Ibu, titik masuk celah untuk peredaran gelap narkoba. Kota Tangerang ini berbatasan dengan DKI Jakarta. Kita dekat dengan terminal, kita dekat dengan bandara, kita dekat dengan pelabuhan. Maka Kota Tangerang itu secara otomatis akan menjadi kota yang rawan terhadap penyalahgunaan narkoba karena adanya entry point atau titik masuk ini Bapak Ibu. Seperti itu. Kemudian adanya ekspatriat atau kurir internasional. Pasti Bapak Ibu pernah melihat beberapa warga negara asing yang berkeliaran di wilayah Kota Tangerang. Kita tidak boleh langsung berbangga hati bahwa wah di Kota Tangerang banyak ininya nih, banyak bulenya, keren. Jangan langsung berpikir seperti itu Bapak Ibu, karena sebenarnya di antara mereka, walaupun tidak semua, di antara mereka ada beberapa yang menjadi kurir narkoba internasional. Seperti itu. Kemudian banyak tempat hiburan malam di wilayah Tangerang, terutama Tangerang Raya, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan. 3 wilayah itu banyak sekali tempat hiburan malam. Tapi alhamdulillah karena pandemi COVID-19 ada sedikit keuntungannya, walaupun banyak ruginya, tapi dengan adanya virus COVID-19 ini, Bapak Ibu, tempat hiburan malam jadi banyak yang ditutup. Nah, dengan begitu agak sedikit berkurang penyalahgunaan dan peredaran gelap narkobanya. Nah, dari tadi kita nyebutin narkoba, apa aja sih jenisnya? Pasti Bapak Ibu akan penasaran, karena nanti mungkin adik-adik di sekolah pada saat dilakukan sosialisasi senam, kemudian senam anti narkoba, kayak apa sih narkoba itu Bapak Ibu? Pasti kan mereka bertanya. Ini merupakan singkatan ya Bapak Ibu. Kemudian penjelasannya, ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi hingga menghilangkan rasa nyeri, dan yang paling penting yang harus Bapak Ibu garis bawahi adalah dapat menimbulkan ketergantungan. Nah, ini adalah penggolongan narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Pasal 127. Narkoba itu terbagi menjadi 3 golongan Bapak Ibu. Golongan 1 adalah narkotika yang tidak boleh digunakan dalam kehidupan sehari-hari ataupun pengobatan medis. Jadi kalau misalkan Bapak dan Ibu pernah mendengar bahwa ganja itu dapat menyembuhkan kanker, itu tidak benar, karena ganja termasuk ke dalam golongan 1, di mana ganja tidak boleh digunakan dalam pengobatan atau layanan kesehatan. Dan Kementerian Kesehatan juga sudah memberikan konfirmasinya Bapak Ibu, bahwa ganja itu tidak menyembuhkan kanker, hanya mengurangi rasa sakitnya saja. Kemudian golongan 2, ini adalah jenis-jenis narkotika yang masih digunakan dalam pengobatan sebagai pilihan terakhir. Contohnya adalah pereda rasa nyeri atau obat bius yang digunakan pada saat operasi. Itu masih boleh digunakan, tapi hanya digunakan oleh kalangan terbatas. Dan kalau misalkan disalahgunakan, ada sanksi pidananya 2 tahun, Bapak Ibu sekalian. Nah, yang paling sering kita temukan adalah di golongan 3, Bapak dan Ibu. Golongan 3 ini adalah narkotika yang memang digunakan dalam obat-obatan yang masih bisa kita temukan dalam pengobatan sehari-hari. Contoh dalam obat batuk, kemudian di obat penenang, atau di obat tidur, itu masih bisa kita temukan. Tapi semua penggunaan obat-obatan tersebut harus menggunakan resep dokter. Pada intinya, Bapak dan Ibu sekalian, semua jenis narkoba itu mengganggu sistem syaraf pusat manusia. Sistem syaraf pusat itu kita berada di otak ya Bapak Ibu. Semua jenis narkoba itu mempengaruhi kondisi otak kita. Gitu. Itu yang membuat sebenarnya ganja itu berbeda dengan rokok. Tapi kadang-kadang di lingkungan sekolah, terutama di lingkungan sekolah dasar dan menengah, banyak adik-adik kita terjerumus menggunakan ganja karena teman-temannya itu bilang kalau ganja itu sama dengan rokok. Gitu. Jadi sebenarnya berbeda karena memang dari efek yang dihasilkannya saja sudah
sangat jauh berbeda. Kemudian selain ganja, ada lagi Bapak Ibu, ini adalah jenis narkoba baru, tapi sudah masuk ke dalam lampiran undang-undang, jadi bisa dipidana, yaitu tembakau gorila atau sinte. Itu sering banget, apalagi beberapa waktu lalu kita pernah dengar ada salah satu orang yang bergerak di dunia komika itu pernah menggunakan jenis narkoba ini, tembakau gorila atau sinte. Ya, ini adalah tembakau yang biasa sebenarnya Bapak Ibu, sering kita jumpai di toko-toko tembakau. Yang membedakan adalah tembakau ini disemprotkan dengan cairan kimia yang bernama ebisiminaka, sehingga tembakau ini punya efek yang sama dengan ganja. Nah, jenis sinte ini atau tembakau gorila inilah Bapak Ibu yang paling sering peredarannya menggunakan jasa online. Jadi biasanya ini diperjualbelikan yang menggunakan seperti kita belanja di online shopping seperti itu, menggunakan e-commerce, dibeli di e-commerce atau misalkan transaksinya via online. Maka Bapak Ibu yang punya anak di rumah, jika mendapatkan kiriman berupa tembakau, Bapak dan Ibu boleh bertanya, tapi mungkin pendekatannya bisa disesuaikan dengan kondisi anak kita masing-masing. Karena efeknya ini sama dengan ganja dan sudah masuk ke dalam lampiran undang-undang, sehingga kalau menyalahgunakan tembakau gorila atau sinte ini sudah bisa terkena jeratan hukum. Seperti itu. Karena bandar, pengedar, dan produsen itu selalu mencari celah untuk menciptakan narkoba jenis baru, ini ada lagi Bapak dan Ibu, ganja cair yang digunakan di dalam vape atau rokok elektrik. Saya tidak mengatakan atau mengeneralisasikan bahwa semua rokok elektrik itu mengandung narkotika, enggak. Tapi kita harus waspada karena di dalam penggunaan rokok elektrik atau vape ini sudah ada cairan yang di dalamnya mengandung ganja, dan itu juga sudah bisa terkena jeratan hukum seperti itu. Saya lanjut. Nah, ini adalah LSD Bapak Ibu. Ini memang sudah jarang ditemukan, tapi ini masih perlu kita ketahui karena ini mengancam adik-adik kita yang berada di PAUD dan SD. Ini adalah LSD atau lysergic acid diethylamide. Ini seperti gambar tempel Bapak Ibu, tapi ini diabsorpsi di permukaan kulit atau di lidah. Bentuknya lucu, takutnya adik-adik kita di sekolah membeli ini kemudian ditempelkan di jaringan kulit, kemudian ternyata itu mengandung lysergic acid diethylamide ini. Tapi memang trennya sudah mulai menurun. Ini memang tren di sekitar awal tahun 2000-an. Sekarang memang sudah sedikit menurun, tapi tidak ada salahnya untuk kita ketahui. Nah, ini adalah ekstasi atau inex, atau biasa kadang-kadang kalau di tempat hiburan malam ini disebutnya dengan vitamin. Tapi saya rasa Bapak Ibu bisa membedakan karena vitamin tentunya tidak ada yang bentuknya seperti ini. Warna-warnanya cerah dan tidak ada kemasannya, itu yang paling penting. Nah, ini nama lainnya Bapak Ibu. Ekstasi itu biasa disebut dengan inex, kancing, vitamin. Ini biasanya memang tidak digunakan pada pelajar karena harganya lumayan mahal. Satu tablet itu berkisar 500 sampai dengan 1.500.000 rupiah. Tapi ini paling sering digunakan oleh kita yang sudah bekerja Bapak Ibu dengan alasan ini adalah vitamin untuk menambah stamina tubuh kita. Nah, ini yang paling sering terutama biasanya digunakan di tempat-tempat hiburan malam. Jadi memang peredarannya untuk anak sekolah tidak terlalu banyak. Saya juga belum pernah menemukan kalau yang ekstasi ini di anak sekolah. Padahal efeknya Bapak Ibu, ini bisa menimbulkan euforia atau rasa senang yang berlebihan, cemas berlebihan, menjadi hiperaktif. Karena apa Bapak Ibu? Karena ekstasi ini dia memacu jantung manusia bekerja 2-3 kali lebih cepat. Itulah kenapa kadang-kadang ada beberapa orang yang meninggal di tempat hiburan malam karena jantungnya nggak kuat karena dia menggunakan ekstasi. Setelah ada ekstasi atau inex, ada lagi sabu Bapak Ibu. Ini kalau di pelajar SMA tidak terlalu banyak. Di dasar tidak ada, menengah tidak ada, tapi ini di perguruan tinggi sudah mulai ditemukan. Nah, jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu punya putra dan putri di rumah yang berada di usia
saat ini sedang berada di perguruan tinggi, boleh berhati-hati karena ini adalah jenis narkoba yang sama efeknya dengan ekstasi tadi. Nah, ini biasanya disebut dengan bubuk, kristal, micin, ubas gitu ya, nama-nama lainnya. Penggunaannya dibakar menggunakan aluminium foil dan botol kaca. Mungkin kalau Bapak Ibu pernah menemukan berita salah satu artis yang merupakan menantu dari salah satu orang terkaya di Indonesia, beliau menggunakan sabu, itu ada dibilangnya adalah pelarian karena stres. Memang Inex dan sabu itu paling sering dijadikan obat stres katanya. Padahal efeknya hanya sementara karena efek yang aslinya adalah ini Bapak Ibu. Hiperaktif, jantung berdebar-debar, tekanan darah meningkat, dehidrasi, dan dapat menimbulkan stroke atau kematian mendadak. Dan yang paling gampang untuk mencirikan orang pakai sabu adalah biasanya kulitnya rusak. Bapak Ibu bisa lihat kan oknum yang ditangkap ini sebenarnya punya wajah yang sangat cantik, tapi pada saat menggunakan sabu bisa kita lihat kulitnya agak sedikit kusam dan penampilannya tuh agak sedikit berubah. Karena memang sabu ini panas Bapak Ibu. Di kulit itu biasanya akan rusak kulit kita. Apalagi mulut, jaringan mulut pasti akan rusak karena sabu ini sangat panas. Nah, kalau di lingkungan rumah Bapak Ibu menemukan botol kaca yang tutup botolnya itu ada bolongnya 2 buah dan ditemukan sedotan, itu Bapak Ibu boleh curiga karena itu adalah alat yang biasanya digunakan untuk menggunakan sabu ini. Seperti itu. Nah, ini adalah morfin Bapak Ibu. Ini mungkin untuk Bapak Ibu yang kenal dengan Zarima pada masanya, pada sekitar tahun 90-an, 98, 99, ini sangat terkenal, putau. Dari semua jenis narkoba yang memang sudah jahat Bapak Ibu, ini adalah jenis narkoba paling jahat. Karena apa? Karena pada saat kita berhenti menggunakan morfin, akan ada yang namanya gejala putus zat. Jadi badan kita akan sakit kalau berhenti menggunakan morfin. Jadi berbeda dengan jenis narkoba lain yang tidak ada rasa sakitnya, kalau morfin atau putau ini ada Bapak Ibu. Gitu. Dan yang paling penting dia dapat menimbulkan penyakit HIV/AIDS Bapak Ibu. Karena apa? Karena penggunaannya menggunakan jarum suntik. Ini memang trennya sudah mulai menurun, tapi bukan berarti tidak ada. Masih ada, tapi memang sudah tidak terlalu tenar. Karena yang tenar sekarang adalah sabu, Inex, ganja atau sinte tadi, tembakau gorila tadi. Gitu. Tapi ini hanya sekedar info. Nah, ini yang paling menarik Bapak Ibu, ini adalah obat-obatan daftar G. Paling sering disalahgunakan oleh adik-adik kita yang SD, SMP, dan SMA. Karena apa? Karena ini dapat dengan mudah mereka dapatkan di toko obat. Obat-obatan daftar G itu apa sih, Desti? Obat-obatan daftar G adalah obat-obatan yang sebenarnya diproduksi oleh BP POM, tapi sebenarnya hanya digunakan oleh kalangan terbatas Bapak Ibu. Kalau ini diminum, kerusakan otaknya dan kerusakan jaringan syarafnya itu sama dengan penggunaan putau tadi. Tapi ini beda dengan putau. Jadi dia biasanya merusak sistem syaraf. Biasanya anak-anak yang sudah kena obat-obatan daftar G ini dikembalikan oleh balai rehab karena tidak bisa direhabilitasi karena sudah terganggu syarafnya. Jadi kita harus ke rumah sakit jiwa atau ke RSKO. Tidak bisa lagi direhabilitasi di BNN. Nah, ini adalah kondisi akibat penggunaan narkoba. Yang pertama tentunya akan adaptasi, kemudian adanya adaptasi tubuh, kemudian adanya dorongan atau suges. Kalau misalkan kita berhenti menggunakan, akan ada gejala putus zat seperti yang tadi saya katakan. Dan terakhir adalah overdosis. Ini adalah efek-efeknya. Kalau di otak bisa dibaca Bapak Ibu, ini adalah daya analisis kita akan rusak, daya sintesa kita akan rusak, daya nalar pun akan rusak. Karena memang narkoba itu menyerang otak kita, otak manusia. Ini dari segi kesehatan, Bapak dan Ibu bisa langsung lihat, menyebabkan stroke, hepatitis. Hepatitis ini muncul karena apa Bapak Ibu? Karena biasanya penggunaan narkoba itu satu itu dipakai rame-rame kecuali Inex. Biasanya pakai ganja itu satu linting Bapak Ibu, satu linting itu bisa buat beberapa orang.
Nah, itulah yang menyebabkan hepatitis. Mungkin sekarang, kalau sekarang zamannya COVID, ini juga bisa menimbulkan penularan COVID-19 karena penggunaannya dari mulut ke mulut seperti itu. TBC. Nah, ini yang paling banyak adalah gangguan kejiwaan, Bapak Ibu. Nah, Bapak dan Ibu pasti akan mikir, gimana sih Desti cara mengenali penyalahguna narkoba di sekitar kita? Bapak Ibu, kalau di lingkungan kita ada penyalahguna narkoba tapi masih baru, secara fisik nggak kelihatan, tapi secara mental terlihat Bapak Ibu. Secara mentalnya gimana? Dia menjadi menarik diri dari peredaran. Dia menjadi suka ngurung diri di kamar, terus dia menjadi lebih agresif dan lebih cepat marah. Itu dari sisi emosional. Kalau dari fisik, itu belum bisa ditemukan jalan sempoyongan atau bekas sayatan banyak, itu belum bisa dilihat. Ini adalah pengguna lama. Kalau masih pengguna baru-baru biasanya dia lebih agresif, lebih cepat marah. Kalau yang tadinya anak-anak kita, adik-adik kita di rumah atau di sekolah perangainya baik, menjadi pemurung, menjadi pemarah, itu perlu dicurigai. Tapi untuk membuktikan seseorang itu menyalahgunakan narkoba atau tidak, salah satu cara yang bisa dilakukan adalah melakukan tes urin. Cuma itu memang harus mengeluarkan biaya karena kita membeli alat. Gitu. Nah, untuk jerat hukum, saya tidak akan membahas banyak, tapi saya mau memberikan pengertian pada ini. Sebentar. Oh, saya nggak masukin lagi. Bahwa sebenarnya setiap penyalahguna narkoba itu wajib menjalani rehabilitasi, Bapak Ibu. Mohon maaf, ternyata slide-nya nggak saya masukkan ke sini. Ini adalah jerat hukum kalau kita menyimpan dan memiliki. Tapi nanti kalau misalkan Bapak Ibu mau bertanya tentang rehabilitasi, boleh. Karena sebenarnya seluruh penyalahguna narkoba atau korban penyalahgunaan narkoba itu wajib direhabilitasi. Selama saya tekankan ya Ibu, selama pecandu tersebut lapor ke BNN atau meminta untuk direhabilitasi. Tapi kalau sudah tertangkap tangan, apalagi ada barang buktinya, kita tidak bisa lagi melakukan rehabilitasi. Biasanya memang akan ada proses hukumnya terlebih dahulu. Gitu. Nah, ini terakhir Bapak Ibu, apakah Bapak dan Ibu siap memerangi narkoba? BNN butuh bantuan Bapak dan Ibu sekalian. Caranya gimana? Caranya nggak usah angkat senjata Bapak Ibu, nggak usah ikut-ikutan nangkep bandar, biarkan itu menjadi tugas kami. Yang Bapak Ibu bisa lakukan adalah salah satunya yang di depan mata kita banget nih Bapak Ibu, yaitu dengan mengajak adik-adik kita untuk melakukan senam anti narkoba. Karena dari lagu, dari gerakan, itu adik-adik kita akan tentunya akan lebih cepat memahami gitu. Pesan dari anti narkoba ini berbeda dengan kalau misalkan dia sudah sekolah menengah atas atau dia sudah kuliah, itu tidak lagi efektif metode senam, tapi karena PAUD, TK dan SD itu sangat efektif untuk melakukan gerakan senam karena dari lagu, dari gerakan, mereka akan menjadi lebih menyerap informasinya. Oh, bahwa narkoba itu 100% haram. Ayo kita hidup tanpa narkoba karena prestasi yes, narkoba no gitu. Itu yang Bapak dan Ibu bisa lakukan dan itu yang BNN butuhkan dari Bapak dan Ibu sekalian. Seperti itu. Nah, sampai sini mungkin materinya yang bisa saya sampaikan. Nanti kurang lebihnya itulah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada penyampaian materi yang tidak berkenan ataupun informasi yang tidak sesuai. Kurang lebih saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.